Shalom, selamat malam. Dari Gedung Gereja Toraja, Jemaat Elim Balikpapan, kembali kami menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Mari mempersiapkan hati bersama dengan keluarga di rumah, menyambut lawatan Tuhan melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja, Jemaat Elim Balikpapan, edisi Selasa 6 April 2021. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu malam ini Tuhan, bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada, berkumpul bersama dalam persekutuan kasih, untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon ya Roh Kudus, tolonglah kami. Berfirmanlah karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam ini terambil dari kitab Injil pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-27. Injil Markus pasal 12, ayat 18 sampai ayat 27. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Begitulah seterusnya, ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan, dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang Somak Duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup.
kamu benar-benar sesat. Amin. Salah menilai. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, memberikan pertimbangan, pendapat, atau penilaian biasanya didasarkan pada pengalaman, pengetahuan, ataupun sesuai hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi dalam kenyataannya, tidak dapat dipungkiri bahwa ada saja orang yang terlalu mudah menilai sesuatu menurut asumsi pribadi, menurut kacamatanya sendiri, tanpa melihat dan mempertimbangkan hal-hal lainnya. Contoh, seorang majelis gereja yang sudah tua di suatu jemaat sangat ngotot mempertahankan pendapatnya tentang salah satu pasal dalam tata gereja Toraja, tanpa dia tahu bahwa sudah terjadi amandemen terhadap beberapa isi dari tata gereja Toraja itu. Akibatnya, orang itu bertahan terhadap apa yang ia tahu, padahal telah terjadi perubahan-perubahan terhadap pasal tersebut sesuai dengan perkembangan pelayanan gereja itu sendiri. Seperti halnya orang Saduki dalam bacaan kita malam ini. Mereka adalah orang Yahudi yang kaya dan berpendidikan. Jumlah mereka sebenarnya sedikit, akan tetapi pengaruh mereka besar, sehingga banyak yang menduduki posisi penting dalam kepemimpinan bangsa. Mereka tidak mengikuti tradisi yang dianut oleh orang Farisi. Mereka tidak mempercayai kebangkitan dengan alasan mereka tidak menemukan pengajaran tentang kebangkitan dalam Perjanjian Lama. Mereka mengemukakan kisah tentang seorang perempuan yang dikawini 7 kakak beradik dan semuanya mati tanpa meninggalkan keturunan. Mereka mempertanyakan bagaimana posisi mereka pada saat kebangkitan. Dan Yesus menjawab mereka dengan memberi pemahaman tentang kebangkitan, bahwasanya melalui kebangkitan orang mengalami hidup baru bersama dengan Allah. Allah menjadi pusat, Allah menjadi sentral kehidupan, sehingga tidak lagi dipengaruhi oleh realitas manusia, termasuk soal kawin-mawin. Rupanya orang Saduki salah menilai dan mengkerdilkan kemahakuasaan Allah dengan memenjarakan Tuhan dalam kerangka berpikir mereka. Nah, saudara-saudara, mungkin zaman now masih banyak di antara kita orang Kristen yang salah menilai hal kebangkitan orang yang telah mati di dalam Tuhan, atau masih dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran yang sesat tentang hal kebangkitan. Yang pasti bahwa Allah kita bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Artinya bahwa orang yang hidup di dunia untuk Kristus akan mengalami hidup kekal yang ditujukan bagi Kristus. Itu artinya kita tidak perlu mempersoalkan bagaimana keadaan surga nanti. Karena ketahuilah bahwa ketika kita hidup bersama-sama dengan Kristus di bumi ini, maka kelak kita pun akan hidup bersama dengan Dia di surga sana. Yakinlah bahwa percaya akan kebangkitan Kristus berarti sebuah kesukacitaan abadi bagi saudara dan saya. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika diserahkan anaknya
bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Mari bersafaat. Kami datang kepadamu dalam ungkapan syukur kami malam ini, ya Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sapa Bapa di dalam Yesus Kristus. Malam ini kami boleh beribadah, memuji membesarkan nama-Mu, dan membaca serta merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus akan memperjelas dalam hati kami apa yang telah kami baca dan renungkan malam ini, sehingga boleh menjadi bahagian yang dapat membawa warna baru dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Malam ini kami berdoa untuk segenap jemaat-Mu dan siapapun juga yang dijangkau oleh layanan ini, dimanapun mereka berada dalam berbagai harapan dan kerinduan mereka. Kiranya Engkau campur tangan di dalamnya, membuka jalan bagi mereka semua Tuhan. Bagi mereka yang merindukan pendamping hidup, tunjukkanlah pasangan yang sepadan bagi mereka. Bagi mereka yang berjuang mencari pekerjaan, buka jalan bagi mereka. Yang berjuang meniti karir yang lebih baik, Tuhan berkati mereka. Dan Tuhan beracaralah bagi mereka untuk membuka jalan bagi mereka. Yang berjuang menyelesaikan studi akhir mereka, yang ada di kota ini, di kota-kota lain, Tuhan memberkati mereka pula. Anak-anak kami Tuhan, yang sementara dalam bangku studi, yang masih terus berjuang dalam studi melalui jaringan, dari tingkat SD sampai ke perguruan tinggi, Tuhan mengaruniakan kesehatan, kekuatan, hikmat dan akal budi bagi mereka. Berkati Tuhan. Para orang tua kami di usia senja mereka, Tuhan terus menguatkan mereka, menata kehidupan mereka, mengamini bahwa Engkau adalah Allah yang sama, Allah yang peduli bagi mereka. Kami berdoa sekiranya ada di antara mereka yang sakit, saudara-saudara kami lainnya, kami memohon agar Engkau menjamah dan memulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyebut dalam doa kami Bapak Andarias Lapo dari Gunung Kawi dan orang tua kami Ibu Hana Duma. Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu untuk menjangkau dan melawat, memulihkan mereka dalam nama-Mu. Menguatkan iman pengharapan mereka, ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan pemeliharaan-Mu bagi kami. Ketika hari ini beberapa saudara kami sedang bersuka cita atas pertambahan usia mereka, bersama mereka kami bersyukur kepadamu. Mari berkati saudara kami Jerry Kalak Tasik, Bapak Martin Lake Sarira, 1
Ibu Jenny Tammu, Ibu Apriani G. Pangala, Bapak Martin Banne, Ibu Agustina Lewi Sulo, dan Alkander Revano Aharon. Terima kasih untuk pertambahan usia mereka hari ini. Sempurnakan syukur dan sukacita mereka Tuhan. Berkati mereka dan mampukan mereka menata tahun baru hidup mereka bersama dengan Tuhan. Begitu juga keluarga terkasih kami Bapak Mahanaim Pinem dan Ibu Santi Adriani David yang hari ini boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka, ya Tuhan. Kami berdoa sempurnakan syukur dan sukacita mereka. Kiranya mereka terus diberkati, ditopang dalam menata kehidupan keluarga mereka. Beri kesehatan dan kekuatan, ya Tuhan, dan berkati keluarga ini. Tuhan, berbagai bentuk penata layanan jemaat Tuhan, kami berdoa Tuhan campur tangan. Kami percaya Tuhan akan mempercukupkan setiap kebutuhan yang dibutuhkan dalam rangka pelayanan di jemaat ini. Terima kasih Bapa. Maka kami memohon belas kasih-Mu, hikmat dan bijak-Mu bagi para rekan kerja-Mu, pendeta, penatua, dan diaken, pengurus organisasi intragerejawi, juga tim-tim yang terbentuk agar bersinergi mengangkat tanggung jawab pelayanan ini dengan takut akan Tuhan. Kiranya semua bermuara pada kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk berbagai hal tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kami di dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Ya Tuhan Allah, Engkau memberkatilah mereka. Kami berdoa untuk kota kami, kota Balikpapan. Biarlah damai sejahtera-Mu boleh menjadi warna kehidupan kami sebagai sesama anak bangsa. Malam ini kami akan beristirahat Tuhan. Kiranya kami boleh melaluinya dalam dekapan kasih-Mu, dan esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Terpeliharalah kiranya kami dalam kasih-Mu, sehingga segala kuasa kegelapan, kuasa jahat, rencana jahat manusia, dan sakit penyakit jauh dari kehidupan kami. Ini doa dan syukur kami Tuhan. Kami datang kepadamu memohon dalam belas kasih dan anugerah-Mu. Dengarkanlah kami dan jawablah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ia pun mati
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kiranya Tuhan memberkati. Salam sehat. Tuhan memberkati.